Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat akhirat dimanapun berada. Bertemu kembali lagi dengan saya Kang Obay 7 di channel resmi Yayasan Pendidikan Islam Majelis Dzikir Al-Furqan. Dalam kesempatan kali ini mari kita lanjutkan kajian kita di sesi sebelumnya, yaitu tentang 9 tangga untuk mencapai kepada Allah. Kita telah membahas tentang taubat, sabar, syukur, tawakal, dan zuhud. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan coba membahas tentang makom atau tangga yang ke-6 dan ke-7. Sengaja saya gabung, yaitu khauf dan roja. Ya. Apa itu khauf? Khauf itu rasa takut. Jadi, mari kita latih qalbu kita, tanamkan dalam hati kita rasa takut. Takut orang yang awam, ya, seperti kita orang awam, itu diawali dari takut akan kematian. Ya, takut akan sakaratul maut, takut mati suul khotimah. Nauzubillah min dzalik. Nah, iringi rasa takut kita ini dengan mendekat kepada Allah. Semakin tinggi rasa takut seseorang kepada Allah, maka akan semakin meningkat taqarrubnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus membedakan takut kepada makhluk dan takut kepada Allah. Kalau takut kepada makhluk, kita harus menjauhi. Contoh, kita takut oleh harimau. Ketika kita bertemu di tengah hutan dengan harimau, ya kita lari menjauh, ya. Atau kita takut dengan kezaliman seseorang, orang-orang yang zalim, ya. Misalnya para preman, gangster, kita takut nih pulang malam, kita menjauh, jangan lewat jalan situ. Nah, berbeda dengan takut kepada Allah. Takut kepada Allah diiringi dengan rasa taqarrub kita, meningkatnya pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita takut akan mati suul khotimah. Ya, apa itu mati suul khotimah? Ketika sakaratul maut dia mati tidak mengucapkan la ilaha illallah. Maka orang yang takut kepada Allah senantiasa melatih semasa hidupnya zikrullah. Biar membiasakan lidahnya dibasahi untuk zikrullah. Terus mengucapkan kalimat thayyibah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Harapan ketika ruh berpisah dengan badan, akhir kalamnya adalah la ilaha illallah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man akhiri kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang akhir kalimatnya la ilaha illallah, masuklah di dalam surga. Jadi la ilaha illallah adalah kuncinya surga. Ini yang harus kita latih. Ini yang harus kita harapkan. Kita terus memohon kepada Allah. Allahumma rzuqni husnul khatimah. Ya Allah, anugerahkan kepadaku husnul khatimah. Ya. Mudah-mudahan kita semua ketika akhir hayatnya, ketika kita meninggal, keluar dari lisan kita la ilaha illallah. Karena kalam dari ulama salafus salih bahwa seseorang akan dimatikan oleh Allah sesuai kebiasaannya. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Karena dimensinya sudah berbeda. Orang misalnya maaf dia senang memancing, tiap harinya memancing, menghabiskan waktu luangnya untuk memancing. Ketika sakaratul maut, dia seolah-olah berada di kolam pemancingan. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Ya, maka orang yang senantiasa berada di majelis ta'lim, majelis dzikir, ya, berkumpul dengan orang saleh, ketika sakaratul maut seolah-olah dia berada di majelis tersebut. Dan mudah-mudahan Allah ringankan, Allah bimbing lisan kita mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Nah, kemudian tingkatan yang kedua, takutnya orang yang khusus. Dia takut akan tidak mendapatkannya ridha Allah. Nah, ini yang harus kita bawahi. Kita harus takut apa-apa yang kita lakukan tidak mendapat ridho Allah. Karena ridho Allah adalah kunci. Selama tidaknya seseorang di dalam akhirat nanti, dia masuk ke dalam surganya Allah bukan oleh amal, tapi oleh rahmatnya Allah. Dan Allah menurunkan rahmat jika Allah telah meridhai. Maka yang kita harap adalah ridho Allah. Nah, tentang ridho ini nanti kita akan bahas di sesi berikutnya, di makom berikutnya, yaitu tangga tentang ridho. Ya. Jadi tanamkan kekhawatiran kita, rasa takut kita, takut amal kita tidak diterima, ya, takut amal soleh kita tidak terima, takut amal yang telah kita laksanakan ini bangkrut, gagal. Digambarkan dalam Al-Quran seperti sebuah batu hitam, amparan batu ditaburi pasir yang penuh, kemudian tertimpa hujan lebat hingga tidak ada satupun yang tersisa satu butir pun. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Nah, dalam hal inilah Allah nyatakan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim,
Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa la tubtilu a'malakum. Wahai orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul, dan jangan kalian coba hancurkan amal kalian. Maka PR kita garis bawahi, kita jauhi hal-hal yang akan membangkrutkan atau menghanguskan amal kita. Nah, nanti mudah-mudahan insya Allah kita akan bahas apa yang membangkrutkan amal kita di sesi berikutnya. Itu khauf, ya. Takut akan nerakanya Allah, takut akan siksa kubur. Nah, jadikan rasa takut ini motivasi untuk meningkatkan penghambaan diri kita kepada Allah. Maka mulai saat ini saya mengajak, yuk kita benarkan dulu ibadah kita. Kita benarkan dulu. Nah, benarnya ibadah ini didasari oleh ilmu. Maka carilah ilmu supaya ibadah kita benar. Lalu luruskan niat kita. Ya, semata-mata amal kita, apakah itu yang langsung hablum minallah atau hablum minanas, jangan ada niat yang lain-lain, hanya semata-mata mengharap ridha Allah. Kemudian tangga yang ketujuh yaitu roja. Nah, ini kebalikan dari khauf. Kalau khauf ini takut, kalau roja ini berharap. Ya, kita penuhi hati kita ini dengan penuh harapan kepada Allah, mengharap rahmat Allah. Bahkan dalam hal ini Allah dengan kasih sayangnya menyatakan dalam Al-Quran, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Artinya apa? Allah menyuruh kita sebagai para pendosa, jangan pernah berputus asa kepada rahmat Allah. Sebesar apapun dosa kita, andai kata dosa kita memenuhi langit dan bumi, kita segera tubu ilallah, bertobat kepada Allah, kembali kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah, niscaya Allah akan ampuni dosa kita. Inilah kasih sayang Allah. Dan pintu tobat selalu terbuka. Ya, kapan pintu tobat ditutup? Ada dua. Satu jangka pendek, dua jangka panjang. Jangka pendeknya ketika roh sudah sampai di tenggorokan, jangka panjangnya ketika matahari terbit dari arah barat. Barulah pintu tobat tertutup. Nah, selama ini pintu tobat terbuka. Oleh karena itu, Mali, yuk kita sama-sama belajar, kita hijrah, kita taubati, kita tutup masa lalu, kita tatap masa depan. Ya, kita kerjakan amal sebaik mungkin, sebenar mungkin, lalu segera lupakan, jangan diingat-ingat amal kita. Kita segera ingat-ingat dosa kita, kita taubat, kita mohon ampunan kepada Allah, dan jangan mengulanginya lagi. Teruslah perbaharui tobat kita. Oh, Kang Obay, saya udah tobat nih, tapi kemudian besok lusa saya melakukan dosa kembali. Ya, tobat kembali. Jadi tidak ada istilah percuma. Saya percuma tobat tapi masih melakukan maksiat. Tidak ada istilah taubat sambal. Ini hati-hati. Ada kiai atau ustaz yang mengatakan percuma tobat sambal, udah berbuat dosa, udah tobat dosa lagi. Tidak. Allah tidak seperti itu. Makanya Allah memiliki asma At-Tawwab, yang selalu menerima hambanya kembali. Berarti selalu menerima. Dia setelah bertobat, kemudian berdosa lagi, bertobat lagi, berdosa lagi, bertobat lagi. Jadi jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Nah, disinilah tugas iblis, laknatullah, bagaimana caranya memasukkan virus ke dalam hati manusia, was-was, hingga membuat manusia putus asa terhadap rahmat Allah, hingga dia enggan bertobat. Percuma, dosa saya sudah terlalu besar, dosa saya sudah terlalu banyak, Allah tidak akan menerima tobat saya. Itulah orang yang berputus asa dari rahmat Allah. Nauzubillah, summa nauzubillah min dzalik. Yuk, pintu tobat terbuka. Mari kita tobati dosa kita, lahir batin, yang besar, yang kecil, ya, yang disengaja atau disengaja. Allah Maha Pengampun. Nah, itu roja, harapan. Kemudian kita berharap, mudah-mudahan amal kita, sekecil apapun amal kita, mudah-mudahan mendapat ridho Allah. Karena amal yang mendapat ridho Allah, tidak ada istilah kecil amal tersebut. Tentu saja bernilai sangat besar. Bisa jadi ketika sahabat sedang berada di dalam kamar mandi, misalnya, melihat seekor semut di bak, timbul rasa kasih sayang, khawatir semut ini tenggelam. Kemudian sahabat akhirat, kalian menyelamatkan semut tersebut, tempelkan di dinding. Bisa jadi perbuatan itu yang mengundang ridho Allah, hingga menyebabkan kita dimasukkan ke dalam surganya Allah. Jadi kesimpulan, jangan menyepelekan amal, karena kita tidak pernah tahu amal mana yang mendapat ridho Allah. Dan jangan juga menyepelekan dosa, karena kita tidak pernah tahu dosa mana yang mengundang murkanya Allah. Nah, jadi kesimpulan, khauf dan roja ini harus seimbang. Jangan terlalu tinggi khaufnya, nanti jadi putus asa. Jangan juga terlalu tinggi rojanya, jadi kebablasan. Tenang aja, Allah Maha Pengampun kok. Tenang aja. Nanti saja, saya tobat setelah umur 40 tahun. Nanti saja saya tobat sudah umur 50 tahun, 60 sudah beres atau pensiun kerja. Sekarang kita sibuk mencari. Nah, itu bisikan tipu daya setan. Jangan menunda-nunda amal.
Jangan menunda-nunda tobat, karena itu salah satu penyakit hati yang disebut tulul aman atau panjang angan-angan. Segeralah. Maka dengan indah Allah menyeru kepada kita, wasari'u ila maghfirati min rabbikum. Bersegeralah menuju pengampunan tobat, menuju pengampunan Rabbmu. Bersegeralah, karena Allah cinta kepada orang yang berbuat dosa. Allah cinta kepada orang yang kembali kepada Allah. Allah mencintai sang pendosa yang merasa dirinya berdosa, kemudian tubuh ilallah, dia bertobat kepada Allah. Ya, jadi harus seimbang. Maka digambarkan oleh para ulama, khauf dan roja ini bagaikan dua sayap. Ya, bagaikan dua sayap. Sehebat apapun burung bisa terbang, kalau salah satu sayapnya patah, dia tidak akan bisa terbang. Maka kita seimbangkan dalam hati kita. Kalau terlalu tinggi khaufnya, kita seimbangkan roja hingga seimbang kembali. Atau sebaliknya, terlalu tinggi rojanya, rasa pengharapannya, kita timbulkan rasa khauf. Nah, inilah PR kita, menyeimbangkan khauf dan roja. Insya Allah kita akan selamat menuju kepada Allah. Mudah-mudahan bermanfaat adanya. Nah, untuk kajian selanjutnya yang tentang tangga berikutnya, insya Allah secepat mungkin saya mohon doa dari sahabat akhirat dimanapun berada untuk kesehatan saya yang semakin memburuk. Mudah-mudahan dakwah ini bermanfaat adanya dan kita semua mudah-mudahan bisa berkumpul kembali di surganya Allah. Salam dari Kang Obay 7 KDHT.